Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Seperti biasa, setiap satu minggu sekali kita akan menghadirkan Cahaya Iman Spesial kerjasama Glora Radio dan Langit Radio Streaming Jawa Tengah untuk kita mendengarkan hari ini kajian Islamiyah yang bertema berbuat baik kepada orang tua. Hal ini, kenapa tema ini kita pilih? Karena saat ini di kalangan disabilitas atau teman-teman kurang penglihatan sering sekali mempunyai problem atau masalah dengan orang tua pada umumnya. Mereka juga sering sekali mempunyai hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat yang tidak baik, perkataan, komunikasi dengan orang tua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kajian mengenai hal ini. Semoga mendapatkan manfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan Glora Radio Suara Kreativitas. Dan di studio kita sudah hadir Ustadz Syahrial LC bersama Bang Ariel yang akan memandu jalannya acara ini. Nanti teman-teman di studio juga di Google Meet juga bisa bertanya kepada Ustadz mengenai persoalan tersebut agar tidak ada lagi hal-hal yang memang yang melanggar dari Islam. Saya langsung serahkan kepada Bang Ariel Ilham untuk memandu acara ini. Silakan Bang Ariel. Ya, terima kasih host. Mudah-mudahan tema kali ini bisa jadi pelajaran buat kita agar kita sendiri bisa komunikasi dengan baik dengan orang tua dan juga menjaga yang baik. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengar paparan dari Ustaz sendiri seperti apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz sendiri bisa jadi pelajaran buat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, selamat malam. Mungkin Ustaz bisa memberi arahan buat kita semua ya. Baik, sebentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam dan kesempatan berbahagia ini seperti yang disampaikan tadi bahwa tema kita tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, atau mungkin dalam bahasa lain hak daripada hak orang tua daripada anaknya. Jadi yang pertama sekali saya akan coba bacakan beberapa ayat ya, terkait dengan kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua, dan juga barangkali hadis ya terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama yang perlu diingat oleh kita semua bahwa ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang secara tegas ya memerintahkan kepada kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi misalnya di sana Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah di sana berfirman, Allah memerintahkan, jadi wa qada rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak kalian sembah kecuali hanya dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi jika orang-orang mau memperhatikan ayat ini dengan baik, kita akan menemukan di sana bagaimana Allah meletakkan
haknya itu setelah hak orang tua itu setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menunaikan hak Allah, nah di bawahnya langsung ada namanya hak kedua orang tua. Dan di ayat lain misalnya di sana Allah menyebutkan wa wasainal insana biwalidayhi husnan. Jadi kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Jadi hanya saja ini batasan yang Allah berikan, bahwa jangan sampai kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua ini sampai kemudian meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Makanya kalau misalnya orang tua memerintahkan anak untuk kufur, ingkar syirik kepada Allah, maka itu tidak boleh dituruti. Ya, nanti di sana ada kaidah dikatakan innamat ta'ah fil ma'ruf. Jadi ketaatan itu hanya pada yang baik-baik. Jadi kita tidak boleh taat pada yang tidak baik. Saya kira di sana ada banyak ayat lain. Ya, Allah katakan misalnya wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama dan seterusnya. Jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan tentang kewajiban ya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama orang tua yang dimaksud itu adalah ibu, ya, terutama ibu. Makanya dalam Al-Quran itu kalimatnya itu birrul walidain, jadi bukan birrul abawain, ya. Jadi Nabi mengatakan, jadi dalam sebuah hadis disebutkan ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia tanya, man haqqun nas ya bihusni sahabati. Jadi dia tanya siapa orang yang paling harus saya gauli dengan baik. Mana orang yang saya harus yang lebih patut untuk saya gauli dengan baik. Siapa mereka? Nabi mengatakan ummuka, kata Nabi. Ibumu. Lalu kemudian si laki-laki itu bertanya lagi, summaman. Kemudian siapa lagi yang saya harus menggaulinya dengan cara yang baik? Nabi mengatakan ummuka. Kemudian dia tanya lagi summaman, siapa lagi? Lalu kemudian si Rasulullah SAW mengatakan ummuka. Kemudian yang terakhir dikatakan summaman qala abuk. Baru kemudian yang terakhir ayahmu abuk. Dan makanya kenapa di dalam Al-Quran itu kalimatnya itu birrul walidain, ya, bukan birrul abawain. Walaupun abawain dan walidain itu dua-dua maknanya kedua orang tua. Nah, tapi ketika disebutkan walidain, ini mengacu kepada walidah. Jadi walidah itu adalah orang yang melahirkan kita, yaitu ibu. Beda kalau disebut abawain. Abawain itu mengacu kepada abun. Abun itu ayah. Itu biasanya nanti dalam hal pendidikan anak. Nah, kalau hal pendidikan anak, itu Nabi menyebutkan abawan. Jadi abawain. Misalnya dalam hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baru kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Jadi dalam hal ini disebutkan fa'abawah, jadi kedua ayahnya, ya, kedua ibu bapanya. Jadi yang dimaksudkan sini ayah ibunya. Jadi yang lebih diutamakan di sini adalah ayah. Maka Nabi menyebutkan abawah. Nah, tapi itu dalam soal pendidikan anak. Begitu juga misalnya nanti dalam ayat di surah Al-Kahfi misalnya ada cerita amal ghulam fakan abawahu mu'minain fakhashina irqahuma tughyan wa kufra dan seterusnya. Jadi disebutkan abawain. Itu kaitannya dengan pendidikan anak. Karena itu tanggung jawab utamanya ada pada seorang ayah, bukan pada seorang ibu. Nah, berbeda dengan kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dalam berbakti kepada kedua orang tua yang paling utama diprioritaskan itu adalah seorang ibu. Maka kalimatnya birrul walidain. Nah, apapun apakah itu ibu atau ayah, kedua mereka pastinya mendapatkan tempat yang utama, ya, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam dalam berbakti kita kepada mereka, nah itu nanti di sana ada banyak ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jadi ada hak-hak orang tua yang harus dipenuhi.
Jadi secara umum memang dikatakan muasyarah husnus sahabah. Jadi husnus sahabah itu dalam istilah Nabi menggaulinya dengan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Jadi perlu menggauli mereka dengan baik di dunia. Waqulu lahu qawlan karima. Ya, katakan kepada mereka kalimat yang waqfid lahum janahadh dhulli minar rahmah. Nah, ini ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang kemudian menunjukkan bahwa kita perlu mendudukkan orang tua ini pada tempat yang mulia, ya, perlu digauli dengan pergaulan yang baik, tidak boleh menyakiti perasaannya. Ya, Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa wala taqul lahum uffin. Jangan mengatakan off kepada Allah. Waqulu lahu qawlan ma'rufa. Ya, waqul lahum qawlan ma'rufa. Katakan kepadanya kalimat yang baik. Kemudian apalagi tadi waqfid lahum janahadh dhulli minar rahmah. Jadi perlu menyayangi kedua orang tua. Jadi dalam doa kita juga demikian. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita perlu mendoakan mereka dengan doa yang baik. Ya, kita minta supaya Allah menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita ketika kita masih kecil. Nah, jadi ini adab-adab yang memang harus kita penuhi dalam kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi apalagi misalnya ada isu, misalnya ada anak yang durhaka kepada orang tua, ada anak misalnya yang mereka tidak tidak mempedulikan orang tua. Saya kira ini bukan bahagian pada ajaran Islam, ya, bukan bahagian pada ajaran Nabi, ya, bukan pada ajaran Al-Quran dan ajaran Sunnah. Saya kira demikian dulu, ya. Jadi paparan singkat dari saya. Mudah-mudahan nanti kita elaborasi lagi, kita dalami lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman. Jadi saya tidak perbanyak karena nanti takut membatasi waktu bertanya dan diskusi. Saya kira demikian dulu. Saya kembalikan kepada host yang pembawa acara tadi. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz atas paparannya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sini yang ingin bertanya, sebelum kita dengar lebih jauh lagi. Oke, sedikit Ustadz dari saya, karena di sini kan saya sering mendengar dari teman-teman sendiri maupun saya baca di status, ya, bahkan mereka sering mengatakan, jika engkau tidak ingin aku begini, kenapa kau melahirkan aku dalam keadaan begini? Bahkan aku tidak meminta aku dilahirkan. Nah, ini bagaimana Ustadz ketika mengeluarkan kata-kata seperti ini, hal yang tidak pantas. Bahkan kita tahu mereka melontarkan perkataan seperti ini, bahkan mereka sendiri menyebarkan ke media sosial atau curhat di media sosial hingga akhirnya dibaca oleh sekian banyak orang, bahkan mereka sendiri tidak tahu apa dampak bagi mereka sendiri, Ustadz. Baik, jadi yang pertama kalimat itu sebenarnya kalau yang menulis itu paham bahwa dia tidak menunjukkan kepada orang tua kalimat itu. Ya, artinya kalau dia pingin misalnya menyakiti orang tuanya, enggak, dia mungkin marah dengan orang tuanya, ya. Mungkin selama ini dia merasa apalah dengan orang tuanya. Nah, lalu dia tulis kalimat itu dengan maksud untuk membalas apa yang selama ini membalas keburukan orang tuanya lah dalam kata-kata kasar. Dia tidak sedang mencela orang tuanya kalimat itu. Kenapa kau melahirkan aku dan segala macam, kenapa kau melahirkan aku dalam keadaan begini. Itu bukan kalimat, itu bukan menghujat orang tua, itu menghujat Allah sebenarnya. Ya, dia menghujat Allah karena tidak ada otoritas dari kita itu melahirkan siapapun. Jadi soal kehidupan ini bukan urusan orang tua. Jadi orang tua melahirkan anak itu bukan, orang tua itu dia berencana, dia bukan berencana pun. Orang tua itu meminta kepada Allah agar diberikan anak. Orang tua itu melakukan ikhtiar untuk punya anak. Lalu orang tua pun melakukan istimta dengan ayah dan ibu melakukan istimta. Lalu dari situ lahir anak. Nah, masalah kemudian anak itu jadi, tidak jadi, lahir, tidak lahir, kemudian anak itu hidup, tidak, itu bukan urusan orang tua. Ada berapa banyak orang tua di sana melakukan hubungan suami istri, ya, tidak juga lahir anak. Begitu ya. Jadi tidak mesti serta-merta. Jadi orang tua tidak bisa buat anak. Jadi jangan dipahami orang tua, anak ini, dia orang tua itu hanya media di mana Allah menciptakan kita manusia. Jadi kita diciptakan melalui rahim orang tua. Jadi yang buat kita lahir ke dunia bukan orang tua. Itu hanya media, tempat di mana Allah
membuat kita. Jadi sama seperti Allah menciptakan pepohonan, Allah menciptakan media. Jadi pohon itu tumbuh dari tanah. Tapi bukan tanah yang menciptakan. Allah katakan antum tazra'unha am nahnu zari'un. Ya. Jadi antum apa lagi dalam ayat. Jadi bukan kita yang menumbuhkan itu. Jadi yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya meletakkan benih saja. Jadi yang menumbuhkan bukan kita. Jadi tanah itu media. Nah, sama juga dengan orang tua misalnya. Dia hanya memberikan benih. Jadi seorang suami dia hanya menanam benih di rahim seorang istri. Tapi kemudian yang menumbuhkan benih itu bukan suami, yang menumbuhkan bukan istri. Yang membuat itu semua terjadi atau tidak, hanya Allah yang punya kuasa di situ. Bahkan maaf saja, untuk kemudian membuat si laki-laki pun mampu misalnya mengeluarkan spermanya pun bukan si laki-laki. Jadi keliru kalau ada misalnya seorang anak lalu kemudian dia menghujat orang tuanya dengan kata-kata kalau engkau tidak apa misalnya kenapa engkau lahirkan aku begini begitu segala macam. Itu dalam setelah satu hadis Nabi mengatakan la tasubbud dahra fa inna dahra huwallah. Jadi banyak orang hari ini mencela nasibnya, dia mencela cuaca yang panas, mencela cuaca yang dingin, dia marah dengan keadaan ini, keadaan itu. Ketika orang marah dengan keadaan yang membersamainya, dia sebenarnya sedang marah kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi pada seorang, itu adalah qada ataupun qadar yang Allah tentukan bagi orang itu. Anggap saja saya seperti ini pada hari ini. Walaupun ini adalah apa yang Allah telah tentukan ke atas saya. Ini adalah apa yang telah ada dalam ilmu Allah tentang saya. Jadi kalau saya mencela keadaan saya saat ini, berarti saya mencela apa yang ada dalam ilmu Allah. Saya mencela tentang qadar Allah. Saya mencela tentang keputusan Allah. Jadi makanya kenapa dalam Islam kita diajarkan husnudzan. Kita diajarkan husnudzan. Husnudzan yang pertama sekali itu husnudzan kepada Allah SWT. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi pada kita pada hari ini itu semua atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua qadar Allah. Jadi Allah yang telah memilih kita jadi seperti ini. Jadi bukan pilihan kita, juga bukan pilihan orang tua kita. Kalau orang tua kita bisa memilih, orang tua kita akan memilih kita jadi Nabi Sulaiman semuanya. Tapi itu tidak ada di tangan dia. Itu ada di tangan Allah SWT. Dan semua yang menjadi pilihan Allah itu baik pada hakikatnya. Hanya manusia saja yang melihat ini tidak baik. Orang melihat panas itu tidak baik. Ada orang melihat dingin itu tidak baik. Itu pandangan manusia yang terbatas. Orang melihat bahwa tunanetra tidak baik. Ataupun ada yang tunarungu tidak baik. Itu pandangan manusia. Jadi kalau kita mengatakan ini tidak baik, itu tidak baik. Itu sama saja dengan kita menghujat Tuhan sebenarnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak baik. Semua ciptaannya sempurna pada kadarnya masing-masing. Jadi seekor burung itu terbang dengan dua sayap. Burung itu tidak ada tangan. Burung itu hanya ada dua kaki. Dan itulah kesempurnaan pada seekor burung sesuai dengan kadar seekor burung. Jadi kadarnya begitu. Dia terbang dengan sayap, dia berjalan dengan dua kaki, dan dia makan dengan paruhnya, dia tidak punya tangan. Itu kadarnya seekor burung. Kadar seekor monyet, dia lompat-lompat di hutan. Begitu kadarnya. Dan dia sempurna dengan kadarnya itu. Nah, begitu juga manusia. Ada yang diberi dua mata, diberi dan tidak. Itu kadar, dan tidak ada ceritanya yang tidak sempurna. Jadi Maha Suci Allah daripada menciptakan sesuatu tidak sempurna. Allah kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma fi baina ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu, dan seterusnya lah ayat kursi itu. Saya kira semua kita hafal tu. Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jadi Allah tidak pernah lengah dalam menciptakan. Jadi orang kalau misalnya ada biasa orang orang buat makanan, buat kuih segala macam, tiba-tiba dia mengantuk, kemudian kuihnya udah hangus itu, udah gosong gitu. Manusia begitu, Tuhan tidak pernah begitu. Jadi ketika menciptakan apapun bentuk ciptaannya, dia sempurna pada kadarnya. Jadi orang yang tunanetra pun sempurna pada kadarnya. Nggak boleh bilang-bilang ini. Makanya nggak boleh bilang cacat. Cacat itu hanya pandangan kita yang cacat. Dalam ciptaan Allah tidak ada yang cacat. Maksudnya Allah menciptakan satu cacat. Kalau ada yang cacat ciptaannya, maka pencipta itu cacat. Tidak boleh. Maka
Tak boleh bilang ada kecacatan pada ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Dan Allah memberi kadarnya masing-masing. Dan bukan berarti di situ lemah. Dah lemah, semua ada kelebihannya masing-masing. Tuhan ketika memberikan kehidupan kepada seorang, Allah beri kekuatan kepada dia untuk hidup. Jadi tidak boleh mencela keadaan, tidak boleh mencela panas, mencela dingin, mencela kekurangan. Tidak ada kekurangan sebenarnya. Ma khalaqta hadza batila, kata Allah. Itu ciri orang ulul albab dalam Allah katakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab itu orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu, orang yang selalu berfikir tentang ciptaan Allah. Orang yang selalu berfikir tentang Allah, pada akhirnya dia mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil di dunia ini. Sampah saja bermanfaat, masa manusia tidak bermanfaat? Maaf saya katakan, kotoran saja bermanfaat. Kotoran itu bermanfaat, coba. Kotoran kita sekalipun bermanfaat. Takkan kita tidak bermanfaat kalau kotoran kita bermanfaat. Jadi tidak ada sampah di dunia ini. Dan hari ini kita dengar ada namanya recycle. Kenapa ada recycle? Itu menunjukkan bahwa tidak ada sampah. Kalau sampah yang kita kenal sebagai sampah ternyata dia bermanfaat, lalu apa? Masa kita ini sampah? Masa manusia ini tidak bermanfaat, lalu kita mengutuk diri kita, lalu mencela orang tua kita, menyalahkan ke sana, menyalahkan ke sini. Tak? Jadi menyalahkan itu semuanya, itu karena kelemahan kita saja. Kita lemah. Lalu kemudian kita pun berburuk sangka. Tak. Jadi maka kita sampaikan kepada siapapun, ya. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang batil di dunia ini, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak bagus, tidak ada yang tidak berkualitas daripada ciptaan Allah. Tidak ada si A lebih baik pada si B. Ya, ukuran kita tidak di situ. Ukuran kita ada pada takwa. Jadi Allah melihat kita pada takwa. Allah tidak melihat pada yang lain. Jadi itu nanti ia akan melebihkan. Itu kelebihan pun itu nilai. Soal nilai. Tapi di luar nilai itu semua kita sama. Semua kita ada kelebihannya masing-masing. Jangan dilihat bahwa ketika orang punya banyak uang, dia lebih. Orang punya banyak uang, dia akan kurang di tempat yang lain. Orang yang tidak diberi uang, diberi kelebihan soal lain. Diberi kelebihan tenaga, diberi kelebihan dia berfikir, diberi kelebihan ilmu, dan macam-macam. Dia tidak diberi uang. Ada orang diberi kelebihan uang, tapi dia diberi kelemahan. Jadi setiap kita ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan itu adalah bentuk kesempurnaan, keseimbangan namanya. Itu at-tawazun namanya. Jadi Allah apa disebutkan dalam surah Al-Insan. Ya, Allah menurunkan mizan wa wada'al mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Ya. Wal arda wada'ah lil anam, dan seterusnya. Allah menciptakan keseimbangan. Allah menurunkan timbangan. Ada malam, ada siang. Itu sempurna namanya. Jadi jangan pernah bilang malam tidak sempurna. Lalu karena kita lihat matahari sempurna. Tidak, itu wujud kesempurnaan. Ada langit, ada bumi. Itu kesempurnaan. Ada laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Begitu juga ketika seorang manusia, kita diberi A, tapi kita tidak diberi B. Si fulan diberi B, diberi A. Itu wujud kesempurnaan. Itu namanya keseimbangan. Harus begitu. Tidak boleh semua orang diberi, lalu dia tidak ada kelemahan. Tidak, itu tidak sempurna. Kita tidak hanya punya satu sisi. Kita ada sisi kanan, kita ada sisi kiri. Begitulah manusia. Kita adalah manusia. Kita bukan Tuhan. Kita tidak tunggal. Kita ini pasangan. Jadi bukan hanya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, kata Allah. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Hatta dalam hal tadi itu. Jadi ada sisi kelemahan, ada sisi kekurangan. Manusia begitu. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu satu. Dia lebih. Dia sempurna. Dia tidak ada kurang. Itu Tuhan. Tapi manusia diberi kelebihan. Tapi pada masa yang sama kita diberi kekurangan. Supaya apa? Itulah bentuk kesempurnaan pada kita manusia. Bentuk keseimbangan. Kita bukan Tuhan. Nah, jadi ketika misalnya seorang dia menemukan ada kekurangan pada dirinya, pastikan di luar kekurangan itu ada kelebihan. Jadi kalau dia melihat ada sisi kiri pada dirinya, pastikan pasti ada sebelah kanan. Begitu makhluk. Jadi begitu juga ketika orang misalnya, untuk apa dia perlu menemukan sisi kanan atau kelebihan, supaya kemudian dia tidak putus asa, dia tidak merasa didiskreditkan, dimarginalkan di dunia ini. Karena orang yang punya kekurangan pasti punya kelebihan. Nah, begitu juga orang yang melihat dirinya lebih. Jangan lupa, engkau yang melihat dirimu lebih, ada kekurangan pada dirimu. Supaya apa? Supaya dia tidak sombong, dia tidak pongah, dia tidak
Apalagi dia tidak takabur dengan kelebihannya, karena dia pasti punya kekurangan. Nah, jadi ada dua sisi. Jadi ada sisi di mana kita optimis dengan kehidupan ini karena kita punya kelebihan, ya. Dan pada masa yang sama ya, kita punya kelemahan supaya kita tidak sombong, kita tidak ego dan seterusnya. Nah, jadi jangan mencela kehidupan ini, ya. Jangan mencela diri, karena pada hakikatnya kita akan mencela Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita akan terjerumus bukan hanya pada soal durhaka kepada orang tua. Mungkin kalau durhaka kepada orang tua masih mending, tapi kita akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, ya. Wallahu a'lam. Oke, ini ada pertanyaan Ustaz dari Haryanto yang ada di Bekasi ya. Dia bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, saya Haryanto yang ada di Bekasi. Saya mau bertanya, adakah di dalam Islam hak anak di orang tua? Karena saya sering mendengar di ceramah, saya dengar yang selalu dibahas hak orang tua. Hal ini saya tanyakan hak anak apakah ada di dalam Islam? Demikian Ustaz. Baik, paham. Ya, sebagaimana di sana ada hak orang tua, ada juga hak anak. Itu pertanyaannya betul. Jadi nanti begini dia, karena kita adalah anak, kita tentu berbicara tentang hak orang tua, karena kita anak, gitu ya. Posisi kita sekarang anak. Jadi kalau kita anak, kita bicara kewajiban kita. Jadi idealnya begitu, jangan bicara hak kita. Kalau kita sebagai orang tua, jadi saya sebagai penceramah misalnya, kepada orang tua, saya akan sampaikan apa? Jangan menzalimi anak. Anak itu ada hak dari orang tuanya. Anak itu perlu mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada orang tuanya. Orang tua tidak boleh berlaku zalim kepada anaknya. Anak itu ada hak, mulai pada hak fisik misalnya. Dia perlu diberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang layak, itu hak anak. Kemudian dia perlu diberi kasih sayang, kemudian dia perlu diberi pendidikan agama, dan seterusnya. Itu hak anak. Sampai kemudian anak itu betul-betul mampu berdiri sendiri. Nah, itu kita sampaikan kepada siapa? Kita sampaikan itu kepada kedua orang tua. Nah, tapi dalam konteks orang tua sebagai anak, kita akan sampaikan kewajiban anak kepada orang tua. Jangan memperlakukan orang tua begini, jangan memperlakukan orang tua begitu. Itu kalau kita sampaikan dalam kaitannya anak kepada orang tua. Jadi, kalau ditanya apakah ada hak, pasti ada. Sejak dari hak anak sejak dari pertama sekali bahkan. Hak anak itu dia mendapatkan seorang tua yang terhormat, orang tua yang suci, orang tua yang bersih, orang tua yang bukan pelacur. Itu yang pertama sekali. Itu hak anak yang pertama. Begitu dia lahir, dia harus terlahir dari orang tua yang bersih, orang tua yang bukan pelacur. Itu hak yang pertama itu. Itu hak kehormatan seorang anak. Karena seorang anak pasti dia akan sedih kalau dia tahu orang tuanya pelacur dan seterusnya. Dia pasti akan mendapatkan pemboikotan dari masyarakat kalau dia akan ada banyak konsekuensi ketika dia tahu anak zina misalnya. Maka hak yang pertama sekali, hak daripada anak itu apa? Dia mendapatkan orang tua yang baik. Kemudian dia berhak mendapatkan nama yang baik pada orang tuanya. Dia diakikahkan pada hari ketujuhnya, itu hak anak. Ya, dan seterusnya. Ya, diberikan dia, Allah katakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Jadi ayat itu walaupun ditujukan kepada istri, ya, tapi itu juga ditujukan kepada anak. Tentang ada anak namanya ada hak radha'ah. Ya, anak itu hak menyusui, kemudian anak itu ada hak al-hadanah namanya. Jadi ada apa namanya hadanah itu pengasuhan. Ya, dia punya hak pengasuhan, bahkan Al-Qur'an mengatur hak pengasuhan itu bagaimana kalau orang tuanya bercerai. Dan seterusnya, hak pendidikan dan sampai anak itu besar. Itu hak. Begitu juga misalnya setelah mereka sudah usia baligh, apa hak anak daripada orang tua? Hak anak dari orang tua. Jadi kalau ditanya apakah anak ada hak, ada. Dan apakah orang tua salah kalau dia tidak memberikan hak anak? Salah. Jadi tidak boleh menzalimi. Allah katakan fala tadzalamu, kata Nabi. Fala tadzalamu. Dalam sebuah hadis khusus Allah katakan innallaha harrama dzulma ala nafsihi. Allah katakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Adalah hadis khusus Allah katakan sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka fala tadzalamu,
maka jangan sampai ada di antara kalian saling menzalimi. Jadi artinya apa? Orang tua wajib menunaikan hak anaknya. Dan kalau orang tua dia tidak menunaikan hak anak, maka dia zalim. Dan dia akan dituntut besok pada hari kiamat. Nah, sebaliknya juga anak-anak. Anak juga wajib menunaikan hak orang tuanya. Dan kalau dia tidak menunaikan hak orang tuanya, maka dia zalim dan dia akan dituntut besok pada hari kiamat. Jadi ada namanya, itu namanya hukukul ibad. Jadi ini hak hamba. Jadi anak ada hak pada orang tuanya. Sebaliknya orang tua juga ada hak pada anak. Dan setiap anak dan orang tua harus saling memberikan hak. Ya, dan Allah katakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Jadi kita perlu menunaikan amanah hak itu kepada yang memiliki hak. Orang tua menyampaikan hak kepada anaknya, anak menyampaikan hak kepada orang tuanya. Jadi ada kewajiban, anak berkewajiban berbakti kepada orang tua juga berkewajiban untuk menyerah hidup anaknya, ya, memberi nafkah kepada anaknya, dan seterusnya. Dan tentu ini semua apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Semua dalam batas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Masalah nafkah, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Silahkan orang yang berinfak kepada anak dan keluarga yang semampu dia, berapa dia mampu. Wa man qudira rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Sebab kalau dia misalnya rezekinya sempit, beri semampu dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa seorang kecuali sebatas yang dia mampu. Seberapa yang Allah beri kepadanya, beri kepada keluargamu. Nah, jadi itu semua. Jangan kemudian kita juga ketika kita dengar, oh ada orang tua rupanya ada kewajiban yang dia harus tunaikan kepada anak, lalu kemudian anak pun minta begini, minta gitu kepada orang tua. Stop dulu para hadirin. Lihat dulu orang tuamu seperti apa, lihat kemampuan orang tuamu. Begitu juga misalnya orang tua dari anak. Ketika orang tua tahu misalnya anak ada kewajiban kepadanya, lalu kemudian orang tua itu petentang-petenteng katakan, kau anak begini begitu, kau harus begini kepadaku. Dia juga harus lihat kondisi anak. Anak ini dia matanya tidak bisa melihat, tentu orang tua tidak bisa menyamakan dengan anak yang bisa melihat. Dia tidak boleh menuntut dari anak yang bisa melihat sama dengan anak yang bisa melihat. Nah, jadi orang tua juga perlu melihat itu. Ya, sehingga dia tidak bisa meminta haknya dari anak yang tidak melihat dengan anak sama dengan anak yang melihat. Nah, begitu juga kita anak misalnya. Jangan menuntut dari orang tua sesuatu yang itu tidak ada dalam kemampuan orang tua. Orang tua kita sudah tua, orang tua kita sudah uzur, orang tua kita sudah lemah, orang tua kita miskin, misalnya tidak punya banyak duit. Lalu kemudian kita minta ini, minta itu, dan segala macam. Nah, jadi itu perlu melihat kondisi itu. Ya, ketika kita mengatakan ada hak dari kedua tadi ini yang harus mereka tunaikan. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Nah, hanya saja kita dalam menyampaikan dan menunaikan hak, kita juga jangan bohong. Kalau misalnya saya mampu menunaikan 1.000, beri 1.000. Jangan beri 900. Nah, begitu juga orang tua kepada anak. Kalau dia misalnya mampu memberi 1.000, beri 1.000. Jangan beri 900. Kalau dia memberi kurang daripada yang dia mampu, maka dia masuk dalam kategori orang yang zalim dalam menyampaikan dan menunaikan hak anak. Kira-kira begitu, Wallahu a'lam. Oke, sedikit lagi Ustaz, karena tadi saya sempat menyimak mengenai tentang anak ya Ustaz, yang dia tadi seperti yang saya katakan di awal, yang dikatakan kenapa aku begini dan aku tidak mau minta diciptakan begini. Tadi Ustaz sempat mengatakan bahwa yang cipta dia adalah Allah, tapi orang tua hanya melahirkan dan mengandungnya, dan mereka mengatakan aku tidak meminta, itu sama saja mencela Allah. Nah, saya sempat teringat ketika Ustaz membahas masalah ini, ketika di Banda mereka mengatakan kita ini adalah sampahnya masyarakat, bahkan aku tidak minta seperti ini, jadi aku tidak perlu lagi ibadah kepada Allah. Itu bagaimana Ustaz menyikapi perkataan seperti ini ketika dia sudah musibah? Jangankan orang tua, Allah juga dia salahkan Ustaz. Itulah, itu ada ayat dalam Al-Quran. Allah cerita tentang orang kafir ini. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Manusia ini ketika dia diuji dengan kelapangan hidup, diberi rezeki yang banyak, ya, diberi berbagai macam kesenangan lah. Dia katakan, Rabbi akramani, Tuhanku memuliakanku. Dia memuji Allah di situ. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi ketika kemudian rezekinya disempitkan, dia pun mencela Tuhannya. Dia mengatakan, aku telah dihina oleh Tuhanku, Tuhanku tidak
tidak baik untukku, Tuhanku begini begitu, dia menelantarkanku di dunia ini, dia macam-macam. Nah, maka kita tidak begitu, ya, kita tidak begitu, dan kita perlu berhati-hati. Kita khawatir itu bukan hanya sekedar ucapan. Nah, justru kita khawatir itu justru menjadi kalimat kufr, kalimat yang memurtadkan kita. Nah, maka hati-hati dengan kalimat-kalimat tertentu, ya. Jadi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqi laha bala, ya. Kemudian fayuhwa biha ila jahannam, kata Nabi. Jadi ada orang dia mengucapkan innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah, kalimat yang membuat Allah murka kepadanya. Dia ucapkan kalimat yang Allah itu tidak senang kepada kalimat itu. Tapi dia tidak sadar pada saat la yulqi laha bala. Tapi pada saat dia mengucapkan kalimat itu, dia tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi daripada kalimat itu. Fayuhwa biha ila jahannam. Allah campakkan dia ke dalam neraka gara-gara dia mengucapkan kalimat tadi ini. Nah, jadi hati-hati dengan kalimat kufr. Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa membahayakan. Bukan hanya soal dicampakkan ke dalam neraka, karena bisa jadi kita akan diambil kembali daripada neraka, tapi ini juga bisa memberi konsekuensi. Orang bisa murtad. Orang kalau sudah murtad, maka wali'adzubillah, dia kekal di dalam neraka, ya, kecuali dia sempat bertobat ketika hidup di dunia dan Islam kembali, dan dia kemudian Islamnya baik. Jadi hati-hati dengan kalimat itu, ya. Jadi makanya itu adalah bahagian pada kalimat putus asa. Nah, itu kalimat-kalimat yang buruk, itu kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, jadi dunia ini jadi dunia ini apa namanya, ya, sesuatu itu baik tergantung bagaimana kita mempersepsikan sesuatu itu. Jadi kalau kita mempersepsikan sesuatu itu buruk, ya buruk. Tapi kalau kita bisa mempersepsikan sesuatu itu baik, insya Allah baik. Jadi semua sebenarnya bergantung pada hati kita, bergantung pada mindset, pada minda kita, pada pikiran kita. Nah, jadi bagaimana kemudian kita mempersepsikan sesuatu. Nah, jadi karena manusia ini tidak pernah puas dengan apa yang ada. Nah, jadi sehingga pada akhirnya yang membuat seorang puas itu bagaimana kemudian dia mencoba untuk memotivasi diri. Dia coba untuk mempersepsikan sesuatu itu bahwa dia puas dengan apa yang sudah ada. Jadi kalau dia memperturutkan nafsunya, nafsu tidak pernah puas. Kita besok sudah tua, kita berumur, nafsu tidak pernah tua. Nah, kita mungkin sudah berusia sekian puluh tahun, mungkin sudah 100 tahun, tapi nafsu tidak berusia 100 tahun. Dia masih aja muda dia. Nah, jadi maka dikatakan jangan memperturutkan hawa nafsu. Ya, jangan melihat kekurangan. Nah, tapi kita juga bisa melihat kelebihan dan kelemahan. Keistimewaan. Saya pernah suatu hari saya cerita kepada sebagian orang. Suatu hari ini kan saya tutup dengan cerita ini. Nabi Allah Isa alaihissalam, dia berjalan dengan teman-temannya. Lalu dalam perjalanan itu Nabi Allah Isa menemukan bangkai seekor anjing. Bangkai seekor anjing. Saya kira ini bangkai, ya. Kalau tadi cerita sampah masyarakat, ini bangkai. Bangkai. Ya. Nah, ketika sahabat-sahabat Isa dipanggil, mari ke sini, mari. Saya tunjukkan sesuatu kepada kalian. Lalu begitu mereka tahu itu bangkai, semua mereka pada tutup hidung. Tapi subhanallah, coba lihat, kenapa mereka tutup hidung itu? Ini karena persepsi mereka tentang bangkai. Mereka mempersepsikan bangkai itu berbau busuk. Padahal belum tentu bau busuk pada bangkai itu diterpa angin ke arah mereka. Bisa, kita kan kalau bicara bau itu kan dibawa oleh angin. Ini bisa jadi mereka tidak mencium pada waktu itu. Tapi ini persepsi mereka. Seperti, maaf saya katakan, kalau ini cerita lucu-lucu lah. Ketika ada orang misalnya mendengar suara kentut, di sebelahnya ada orang kentut. Begitu dia dengar suara kentut, dia langsung tutup hidung. Karena tidak semua kentut itu berbau busuk. Banyak orang yang kentutnya tidak bau busuk karena dia tadi berbuang hajat misalnya. Ya, kentutnya otomatis tidak akan berbau busuk. Jadi ini persepsi. Orang punya persepsi buruk. Begitu persepsinya buruk, langsung tutup hidung. Nah, sama juga dengan mereka yang lihat bangkai tadi. Persepsinya buruk, otaknya yang tidak betul. Nabi Allah Isa bilang apa sama mereka? Coba lihat gigi anjing ini, kata beliau. Coba lihat gigi bangkai anjing ini. Perhatikan Isa ini. Orang yang hatinya bersih. Dia tidak melihat anjing itu sebagai seekor bangkai. Tapi dia menemukan yang baik pada anjing itu. Dia menemukan pada giginya yang putih dan bersih. Kenapa Isa menemukan gigi yang putih dan bersih? Karena Isa hatinya bersih. Jadi ini tergantung bagaimana hati kita mempersepsikan sesuatu. Kalau mencari yang buruk di mana-mana ada. Tapi yakinlah,
Kalau kita mencari yang baik di mana-mana pun ada. Toh tadi kita katakan bahwa sampah pun bermanfaat, berfaedah. Kotoran kita saja juga bisa berfaedah. Kalau kita mencari baiknya. Tapi kalau kita mencari buruk, maka semuanya bisa jadi buruk. Kita sendiri juga jadi sampah. Nah, itu tergantung bagaimana kemudian kita mempersepsikan kehidupan ini. Jadi kalau kita mempersepsikan kehidupan ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, ini semua kebaikan, maka kehidupan ini akan menjadi indah. Tapi kalau kita mempersepsikan kehidupan ini adalah penjara, kehidupan ini menyiksa dan segala sudah. Jadi perasaan kita itulah sebenarnya yang menyebabkan kita tersiksa. Nah, jadi bukan karena alam ini, tidak. Jadi jangan lupa, di zaman Nabi itu ada namanya Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum ini orang yang matanya buta. Tapi dia menjadi orang muadzin pertama di setiap subuh, di setiap pagi. Ini orang yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Itu orang yang kalau dalam majelis Nabi itu duduk di depan Nabi seperti para pangeran duduk di depan raja, kata para ulama. Itu Nabi kalau datang Abdullah itu kain rida Nabi itu, kain Nabi itu dihamparkan itu Abdullah itu duduk di atas kain rida Nabi. Coba bayangkan kain yang tersangkut di atas bahu Nabi sekarang berada di bawah pantatnya Abdullah ibni Ummi Maktum. Itu luar biasa itu. Itu orangnya buta. Ya, dan buta dalam Islam bukan sebuah kecacatan. Saya punya banyak sekali ulama di Mesir dulu itu rata-rata mereka buta dan mereka bergelar profesor. Oh, hebat-hebat. Dulu saya punya guru namanya Profesor Dr. Nasir. Itu ulama fikih Syafi'i ketika di Mesir. Dia matanya buta. Tapi dia menulis banyak buku. Dan kami belajar dengannya. Dan dia cukup cinta kepada kami. Dia cukup sayang kepada kami. Nah, jadi, tidak ada. Kita ini bukan sampah. Kita ini orang yang hebat. Allah katakan, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan kita. Kok kita pula jadi sampah? Nah, sampah saja tidak jadi sampah. Tidak ada yang sampah. Ya, semuanya mulia, semuanya tergantung bagaimana kita mempersepsikan tadi itu. Ya, saya kira demikian. Ya, Allah a'lam. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita. Apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat buat kita semua. Karena berhubung waktu juga, karena Ustaz juga ada keperluan yang lain, kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga di minggu depan Ustaz bisa hadir lagi bareng sama kita. Saya Arif Satria, mohon pamit undur. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita bisa berkumpul bersama lagi. Saya kembali ke Firdaus, silakan. Baik, sahabat kreatif dimanapun Anda berada, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Dan untuk teman-teman disabilitas, jangan pernah lagi merasakan bahwa kalian adalah sampah masyarakat. Karena sesungguhnya Islam sangat memuliakan orang-orang yang tidak memiliki penglihatan. Dan ingat, apa yang terjadi dengan kehidupan kalian, kalian sendirilah yang bisa memperbaikinya. Mintalah kepada Allah agar semua berjalan dengan lancar. Kita akhiri cahaya iman di malam hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.